Sebentar. Oke, ya, sudah tampil di layar teman-teman? Sudah, Ibu. Ada Ibu. Aman ya. Tadi di kelas sebelumnya jam 10 juga dibahas ini, harusnya bisa offline juga, tapi semangatnya kalah sama hujan. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman juga ya untuk menyimak materi yang kedua. Oke, sebelum dimulai, siapkan kembali kelas kosongnya, teman-teman ya. Kita akan belajar lumayan banyak materinya dan lumayan banyak juga hitungannya. Jadi mau dulu ya, mau juga kalian anggaplah materi yang akan kita pelajari itu mudah kok. Mudah, cuma kali tambah ya. Insya Allah. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Dipersilakan. Saya aja, Bu. Oke, Muhammad Adam. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Semoga dimudahkan dalam memahaminya. Semoga mudah juga cara saya menyampaikannya ya. Oke, mengingatkan kembali, jangan lupa teman-teman mengisi presensi di pertemuan kedua. Sudah bisa diakses sekarang presensinya atau masih salah hari seperti kemarin? Harusnya aman ya, kalau tidak salah setting saya. Ya, jangan lupa mengisi presensi di Litera pertemuan kedua ya, terus konfirmasi kehadiran dosen dan kesesuaiannya dengan RPS. Oke, ini untuk pemungutan penilaian, ini reminder aja sih. Ya, minggu kedua ya saya tidak bisa cek kalian udah pakai kemeja semua atau belum nih, udah rapi atau belum. Coba on cam sebentar dong, penasaran. On cam sebentar. Yang paling kelihatan sih yang laki-laki ya. Wanita oke, rapi. Sip. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga mengingatkan kembali aja lah ke kontrak pembelajaran dan aturan yang sudah kita sepakati bersama ya. Di minggu kedua lumayan banyak materinya tentang hitungan juga. Jadi baiknya siapkan catatan, note-note-nya ya, notes tentang rumus misalkan atau cara menjumlahkannya atau menentukan keputusan mana yang paling baik. Nah, ini ada dua yang akan kita pelajari ya, tentang ketidakpastian tanpa probabilitas dan juga dengan probabilitas. Nah, di sini kalian harus reminder kembali konsep dasar peluang, ya, peluang atau probability di mata kuliah statistik 1. Statistik 1. Ya, oke, ini. Ada dua sub materi tentang adanya probabilitas, ada juga yang tanpa probabilitas. Ini beberapa materinya ya. Kita akan belajar yang expected monetary value dan loss ya, opportunity loss. Jadi untung dan rugi sih secara simpelnya ya, kalian akan menghitung kalau keuntungan kan berarti pilih yang paling besar. Kalau kerugian atau loss berarti pilih yang paling kecil, cara menentukan alternatif mana yang harus pilih ya. Kalau dengan tanpa probabilitas ada banyak, ada 5 ya.
pesimisme, optimisme, ada yang minimax regret, Harwich, dan juga Lovelace. Ya, tadi ya, untuk pengambilan keputusan itu ada 4 sebetulnya, dibagi 4, ada yang dengan pastian, ketidakpastian tanpa probabilitas, ada ketidakpastian dengan probabilitas, ada juga yang beresiko, tapi bisa diketahui probabilitasnya. Nah, untuk yang pertama, kalau yang keputusan dengan kepastian itu kalian bisa langsung menentukan nih, hasilnya itu bisa diketahui dengan pasti ataupun konsekuensinya dapat ditentukan sebelum keputusan itu diambil. Jadi udah tidak terlalu rumit lah untuk menentukan alternatif mana yang terbaik. Tapi kalau yang ketidakpastian tanpa probabilitas, hasilnya yang dipilih itu tidak pasti. Masih bingung-bingung kita menentukannya ya. Dan nilai probabilitasnya kemungkinan dari tiap kriterianya itu tidak bisa ditentukan. Yang ketiga itu ada yang bisa ditentukan probabilitasnya. Jadi hasilnya walaupun tidak pasti, tapi nilai probabilitasnya itu bisa ditentukan. Kalau yang beresiko, nah ini paling susah lah menentukannya ya. Tidak, udah hasilnya tidak pasti, terus informasi yang kita dapat juga terbatas, dan nilai probabilitasnya tapi bisa ditentukan. Ini ada 4 ya yang akan kita pelajari, yang tanpa probabilitas dan dengan probabilitas. Oke. Kita ke yang dengan probabilitas dulu. Ada dua jenis. Kita menentukan mana nilai yang paling tinggi atau disebutnya expected monetary value. Ada juga menentukan berdasarkan loss ya atau kerugian yang paling kecil. Ada 2 istilah lah, EMV dan juga EOL. Itu yang harus teman-teman catat dulu. Pertama, nah ini adalah konsep dasarnya. Kita flashback kembali ke konsep peluang ya. Peluang itu siapa nih yang coret-coret? Mohon jangan coret-coret ya. Muhammad siapa di? Oke, untuk yang teori peluang itu kan ada nilainya itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Flashback kembali. Kalau 0 itu peluangnya sudah pasti tidak terjadi. Tapi kalau nilainya 1 itu peluangnya sudah pasti terjadi. Bagaimana kalau ada yang di tengah-tengah 0,1, 0,2 gitu ya. Jadi semakin mendekati 0 itu ya peluang terjadinya akan semakin kecil. Kalau yang semakin mendekati ke 1, peluangnya akan semakin besar. Nah, ketika kemungkinan atau ketidakpastian itu kita jumlahkan, probabilitasnya harus jumlahnya adalah 1 ya, sama dengan 1. Ini untuk rumus persamaannya. Jumlah dari peluang itu adalah peluang kejadian 1, kejadian 2, sampai ke seterusnya. Ketika dijumlahkan adalah 1. Dari 0 sampai 1 ya. Oke, di sini ada beberapa istilah namanya payoff ya. Payoff itu adalah nilai, bisa itu kerugian, bisa itu adalah keuntungan ya. Artinya nilai ya. Di setiap alternatif itu, di setiap ketidakpastian itu ada nilainya, disebutnya adalah payoff. Nah, payoff ini berbeda dengan EMV. EMV yang tadi kita bahas ya. Kalau EMV itu jumlah dari setiap payoff-nya. Kalau masing-masing di tiap kriteria dan alternatif disebutnya payoff. Dan juga ada yang disebutnya nilai kesempatan yang hilang atau opportunity loss ya. Kehilangan. Berarti kerugiannya berapa? Kerugiannya berapa? Ada 2 istilah ini ya. Nah, masing-masing untuk yang payoff yang di keuntungan itu disebutnya expected value ya. Expected value dan juga ada disebutnya expected opportunity loss. 2 istilah ini. Expected value tadi sudah dijelaskan secara garis besar yang menguntungkan. Tapi kalau yang merugikan disebutnya adalah EOL ya, expected opportunity loss. Bagaimana cara langkah-langkahnya cuma 4 ya teman-teman. Nanti identifikasi dulu ada berapa nih alternatifnya ya dari setiap keputusan itu. Terus kita harus bisa menduga berapa peluangnya atau probabilitas pada setiap alternatif yang ada. Ketiga baru menyusun atau hasil dari payoff itu untuk semua alternatifnya. Keempat baru kita ambil keputusan. Kalau misalkan EMV berarti ambil yang paling besar. Kalau EOL ambil yang paling
kecil. Ini contohnya ya. Nanti kita buat matriks keputusan dengan probabilitas, namanya matriks ya. Di sini ada pilihan A1 sampai seterusnya adalah alternatifnya nih. Ada berapa alternatif nanti. Terus N1 itu adalah berapa sih ketidakpastian yang dihadapi, atau kalau kemarin disebutnya kriteria ya, bisa disebut kriterianya di sini ya, ketidakpastiannya N, sedangkan yang P itu masing-masing tiap ketidakpastiannya. Jadi ada ketidakpastiannya apa saja, ada juga peluangnya berapa. Kita desimalkan ya untuk peluangnya. Nanti di sini ada jumlahnya, nah untuk yang X11, X12 ini disebutnya payoff. Payoff pada setiap masing-masing kriteria di tiap ketidakpastian. Oke, dibahas yang IMV dulu nih. IMV itu berarti kita cari yang menguntungkan, mana nilai yang paling besar dari setiap alternatif ya. Dicari nilai harapan yang maksimumnya ya. Dinyatakan besarnya nilai uang atau disebutnya tadi expected monetary value. Nah, untuk rumusnya sangat sederhana. Sederhana ya. Payoff, nilai payoff tadi yang tiap kolom itu dikali dengan probabilitas suatu peristiwanya ya. Cuma itu aja rumusnya. Langsung ke contoh aja supaya teman-teman paham. Oke, misalkan ini. Ya, ingin beli saham misalkan ya. Pilihannya ada saham A, saham B, dan saham C. Nah, masing-masing ada kondisi yang tidak pastinya itu dalam kondisi baik dan juga buruk. Masing-masing peluang untuk kondisi baik dan kondisi buruk itu 50%. Berarti peluangnya 0,5 dan 0,5 ya. Nah, kita buat matriksnya dulu ya, matriks perhitungan IMV. Misal seperti ini, sahamnya alternatifnya ada 3. Alternatif A, B, dan C. Terus kondisi atau ketidakpastiannya dalam kondisi baik dan dalam kondisi buruk. Nah, yang kedua dituliskan nilai probabilitasnya. 50% atau 0,5 dan 0,5. Sedangkan ini, payoff ini bisa diperoleh dari hasil-hasil sebelumnya atau data-data empiris lainnya, atau juga bisa ditentukan oleh baik pengalaman kita atau dari expert juga bisa. Pokoknya kita riset dulu berapa sih nilai payoff-nya. Nah, kalau di saham A, dalam kondisi baik dia diperoleh 444.000. Kalau pas kondisinya buruk 277, lumayan ya. Kalau yang B dia tinggi 1 jutaan. Kalau kondisi buruk rendah 162. Yang C 1.400.000 paling besar ya di antara yang lain. Tapi dalam kondisi buruk ya paling kecil juga 61. Nah, dari ketiga alternatif ini kira-kira alternatif mana yang paling menguntungkan? Sudah bisa diketahui alternatif mana yang paling menguntungkan? Kira-kira aja, A, B, atau C? A. A, ada yang jawab A. Kenapa? Soalnya karena saat baik, walaupun memang lebih kecil daripada yang B dan C, tapi ketika buruk dia tidak terlalu kecil, bahkan malah paling besar. Jadi di jadi di peluang itu ruginya tuh walaupun baik dan buruk tuh selisihnya nggak terlalu jauh gitu. Oke, bisa. Ada lagi yang jawab selain A? Ada yang jawab selain A? Ada yang C tuh. Siapa yang C? Saham C yaitu yang memiliki nilai EV tertinggi. Saya lihat di handphone. Ayo, yang A, B, atau C? Sekilas mah kayaknya A nih, kayaknya ya. Ada yang beda jawabannya? Oke, kalau tanpa perhitungan,
kita harus lihat, pertimbangkan dulu probabilitasnya juga ya. Dalam kondisi baik dan kondisi buruk. Kalau sama-sama 50-50, 50%, 50%, oh berarti bobotnya sama nih. Kecuali kalau misalkan dalam kondisi buruk, itu peluangnya 70% lebih besar daripada yang baik. Oh ini bisa jadi yang A yang paling terbaik misalnya. Tapi kalau probabilitasnya sama, kita belum bisa menentukan 50-50 ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi baik nih, 70%, oh bisa jadi yang C yang paling menguntungkan. Karena nilainya paling besar, probabilitasnya juga paling besar. Makanya cara ini kita hitung dengan menggunakan EMV ya, EMV-nya kita hitung dulu. Kita hitung dulu EMV-nya. Caranya kembali lagi ke yang rumus ini. Rumus payoff dikali probabilitas dari peristiwa tersebut. Payoff-nya seperti apa? Ini saya cantumkan perhitungan EMV-nya supaya nanti teman-teman bisa pelajari ulang ya. Tapi cukup dari sini ke nilai EMV aja sebetulnya. Nah, nanti rumusnya kan payoff. Payoff-nya untuk yang A berarti yang ini adalah ini dikali dengan 0,5. Terus nanti tambahkan dengan yang kondisi buruk. 277 dikali yang 0,5. Dijumlahkan hasilnya 361 sekian ya. Yang B juga sama. Yang ini dikali yang 0,5, tambahkan juga kondisi buruknya 162 dikali probabilitasnya 0,5. Dijumlahkan 621. Yang C juga sama ya. Kalau dari nilai EMV ternyata paling besar yang alternatif mana nih? Yang C, Ibu. Yang C ya, yang C. Nah, berarti pilih alternatif yang saham C karena nilai EMV-nya tertinggi. Gitu ya. Bisa dipahami untuk contoh EMV? Bisa. Bisa, Ibu. Seru kalau belajar langsung ya. Ketahuan mana yang ngantuk, mana yang perhatikan nih. Oke. Contoh kedua akan butuh sedikit analisis, perhitungan kalian asumsikan seorang pedagang misalnya. Di sini contohnya menjual koran harga belinya Rp200. Harga jual korannya Rp350. Terus kalau koran yang tidak laku ya tidak ada kerugian ya. Jadi dianggap tidak rugi juga, tidak memiliki harga. Dari catatan penjualan, oh berarti ini probabilitasnya diperoleh dari catatan penjualan yang jual koran itu. Koran laku 10 ya, 10 laku 10 koran, probabilitasnya 10%. Terjual 50, probabilitasnya 20%. Laku 100, terjualnya probabilitasnya 30, kalau laku 150 probabilitasnya 40. Nah, nanti dari keempat ketidakpastian ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah harus 100% berarti ya kalau di sini. Kalau didesimalkan berarti harus 1. Nah, kita akan menghitung berapa sih koran yang harus dibeli setiap harinya agar penjualan koran itu dapat untung yang optimal ya. Berarti untuk nilai payoff-nya itu kita hitung dari ini keuntungannya ya. Keuntungannya kalau keuntungan berarti kan modal pendapatan dikurangi modalnya itu untuk menentukan keuntungan kita. Oke, untuk itu kita lakukan yang payoff ini ya. Kita hitung dulu payoff-nya masing-masing. Caranya adalah ini adalah alternatifnya. Apakah kita harus beli 10, beli 50, beli 100, atau beli 150? Sedangkan untuk ketidakpastiannya, tadi kan ada terjualnya 10 itu 10%. Ya. Terjual 50, 20%. Terjual 100, 30%. Terjual 150, 40%. Kita desimalkan ya. Nah, untuk yang 10, kalau kita beli 10, berarti modalnya itu 200 dikali 10 ya. Sedangkan kalau terjual 10, berarti 350 kali 10 juga. Nah, 1.500 ini adalah keuntungannya. Saya contoh yang ini ya, keuntungannya yang ini. Karena kita beli terjual 10, belinya 10 ya. Jadi keuntungannya 1.500 itu.
Begitupun ke yang seterusnya. Karena kalau kita beli 10, tidak mungkin ya terjual 50. Berarti kalau semuanya laku ya paling maksimal kita dapat 1.500. Makanya ini nilainya sama ya. Nilainya sama. Terus kalau kita beli 50 nih. Beli 50 terjual 10. Nah, yang ini ya. Beli 50 terjualnya 10. Mana ya? 6.500 ini nih. Alhamdulillah terserahkan. Tadi saya nanya ke yang sisa. Katanya sedikit chat lagi. 1. Itu chat. Tapi kan belum dapat yang Prof Marimin juga ya. Prof Marimin juga belum dapat. Belum oke maksudnya. Lagi di Kan dari sini kali ya Pak ya. Ya kali. Oke. Ya, yang ini juga sama ya. Kalian hitung dulu pendapatannya kalau untuk yang 10 nih. 10 dikali harga jualnya 350. Sedangkan kalian modalnya 50. Dikali 200 ya modalnya. Jadi minus nih kalau kalian beli 50, terjual 10 ternyata rugi 6.500. Tapi kalau kalian beli 50, terjualnya 50, dapat untungnya 7.500. Seterusnya jadi sama 7.500 karena tidak mungkin dengan modal 50 kalian jual 100 atau 150 ya. Makanya ini sama. Terus kalau yang 100, kalau kalian beli 100 terjual 10, ruginya sangat banyak. Rugi 16.500. Kalau beli 100 terjual 50 pun masih rugi 250 ya. Tapi kalau semuanya terjual, keuntungannya 15.000. Ini salah satu contoh lain untuk menentukan payoff ya, payoff. Kalau tadi kan sudah diketahui payoff-nya, kalau yang ini kasus yang belum diketahui payoff-nya. Ya. Setelah kita hitung payoff-nya, baru hitung nilai IMV-nya ini ya. IMV-nya rumusnya sama, payoff dikali probabilitas peristiwanya. Kita hitung yang untuk alternatif 1, berarti 1.500 dikali 0,1 ditambah 1.500 dikali 0,2, tambahkan lagi yang ini dikali 0,3 tambah yang 1.500 kali 0,4. Jadi IMV-nya 1.500. Untuk langkah lainnya juga sama. Perhatikan ada yang negatif, ada yang positif ya, ada yang rugi, ada yang untung. Nah, di sini paling banyak yang nilai EMV-nya paling banyak itu yang kalau kita belinya 100. Kalau kita belinya 100, dapatnya ini EMV-nya 8.300. Jadi bisa ketahuan, bisa kita langsung pilih alternatif mana yang terbaik. Oke, paham untuk contoh kasus 2? Paham, Ibu. Kalau ini masih hitungan bantu aja sih. Siapa tahu kalian lupa. Ya. Oke, next. Kalau ini latihan aja. Yang masih penasaran tentang IMV ya, coba nanti dikerjakan untuk latihan soalnya. Kita lanjut ke yang loss expected opportunity loss ya. Jadi ini adalah suatu usaha untuk kita memilih berdasarkan kerugian yang paling sedikit. Meminimumkan kerugian. Jadi pilih nilainya minimum. Oke. Cuma langkahnya agak berbeda dengan yang IMV. Kalau yang EOL ini, kita pilih dulu nilai yang terbesar pada setiap alternatif ya. Kalau nilainya besar, transformasikan ke nilai 0. Jadi itu nilainya yang paling besar. Sedangkan nilai-nilai yang lainnya adalah selisih dari nilai yang terbesar tadi dengan payoff pada masing-masing kriteria itu. Persamaannya masih sama. Opportunity loss-nya dikali probabilitas kejadiannya. Ya. Payoff-nya dikalikan probabilitasnya. Oke, dari contoh yang sama tadi kita akan hitung berdasarkan nilai loss ya. Oke, kita identifikasi dulu dari ini, dari ketika ketidakpastiannya yang baik ya, nilai mana yang paling besar. Dari 444 sampai 1487. Nilai yang paling besar yang ini ya. Nilai yang ini dan ketika kondisi buruk yang 277. Nah, yang paling besar ini kita ubah nilainya ke 0. Ini 0, ini 0.
Jadi transformasinya seperti ini kurang lebih ya. Jadi saham C ini paling besar, sedangkan yang B dalam kondisi baik berarti ya selisihnya. Yang ini dikurangi yang nilai payoff yang B-nya ya. Jadi nilainya 400, sorry, seperti ini kenapa ya? Nilainya payoff-nya jadi 406.000 sekian. Untuk yang A juga sama, nilai terbesar dikurangi payoff yang saham A ketika kondisi baik. Gitu. Jadi 1.043.000-an lah gitu ya. Terus kalau kondisi buruk, ini kan yang paling besar ya. Ini ditransformasi ke nilai 0, sedangkan yang payoff yang ini adalah selisih yang 277 dikurangi 162 ini. Jadi payoff-nya 115. Yang ini juga sama ya, selisih yang terbesar dengan nilai payoff yang C dalam kondisi buruk. Itu aja bedanya. Jadi ditransformasikan ke yang mana paling besar, lalu sisanya diselisih, hitung selisihnya ya. Perhitungan EOL-nya sama. Payoff-nya dikalikan probabilitasnya, ditambahkan yang ini dikali probabilitasnya ya. Jadi 521, yang B juga sama, berarti yang 406 dikalikan probabilitas, ditambah yang ini dikali probabilitasnya. Berdasarkan EOL, oke. Pilih dari mana yang paling kecil ya. Paling kecil nilai EOL-nya. Jadi kebalikan dari EMV, kalau EMV pilih yang paling besar, EOL pilih yang paling kecil. Masih tetap saham C ternyata yang terpilih karena nilai EOL-nya paling rendah. Untuk nilai EOL sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Paham ya? Kenapa harus yang terkecil, Ibu? Kan loss, kerugian. Kalau rugi, kalian pilih rugi yang paling besar atau kecil? Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi selisih ya. Kita selisihkan mana yang terbesar dengan nilai payoff-nya. Jangan tertukar EMV sama loss ya. Kalian kata kuncinya loss. Oh, loss berarti kehilangan. Oh, berarti kerugian gitu aja. Kalau EMV, oh monetary, oh ada nilai keuntungan. Seperti itu. Oke, ini contoh lainnya untuk EOL. Nanti sama ya untuk prosesnya. Silakan nanti teman-teman pelajari ulang aja. Intinya kita cari mana yang paling besar. Nanti yang paling besar itu transformasikan ke yang 0. Misalnya selisihnya. Saya tidak terlalu bahas yang ini ya. Karena di next juga ada juga yang dibahas tentang EOL dan EMV. Seperti itu. Nah, yang ini kalau sudah pusing-pusing dengan yang probabilitas, sekarang agak mudah. Ini cuma butuh logika aja. Jadi tidak ada perhitungan pasti ya, tidak ada perhitungan pasti. Perhitungan pastinya ada sih di minimax regret, di Harwich sama Laplace. Nah, nanti yang ini kita sudah pelajari juga metodenya dengan yang probabilitas hampir sama dengan yang metode probabilitas dikali dengan berapa sih peluang ketidakpastiannya ya. Jadi ada lima metode kriteria pesimisme, optimism ya, minimax regret ini sama seperti EOL, Harwich sama dengan EMV, Laplace juga sama dengan EMV. Ini akan lebih mudah dibanding yang tadi. Kalau kalian yang tadi udah paham, insya Allah yang ini mudah, sangat mudah ya. Kalau yang tanpa probabilitas sama seperti yang tadi, cuma tidak diketahui berapa sih peluang masing-masing ketidakpastiannya ya. Kemungkinannya kalau tadi kan dalam kondisi baik, oh 50%, dalam kondisi buruk 50%. Nah, di sini tidak diketahui berapa probabilitasnya. Ya, untuk pesimisme dibagi dua, nanti ada maksimin, ada juga minimax. Untuk yang optimisme ada maksimax dan minim. Lainnya tidak ada jenis yang lainnya. Hujannya lumayan. Oke, kita bahas yang pesimisme dulu. Versi pesimis, tapi kita masih ingin dapat keuntungan yang paling besar ya. Ada maksimin. Maksimin itu
kita lihat hasil terbesar di antara yang kecil. Jadi kita sortir, ini mah sortir aja ya. Sortir mana sih nilai yang paling kecil, dari nilai yang paling kecil kita ambil nilai yang paling besar. Itu yang disebut dengan maksimum. Kalau minimax, kita sortir hasilnya dari yang terkecil, terus pilih juga hasil yang paling besar. Nah, oke. Kelemahannya tidak bisa memanfaatkan seluruh informasi yang ada pada kondisi tersebut. Akan lebih bagus kalau kita sudah tahu berapa probabilitasnya sebetulnya. Tapi kalau tidak pun, metode ini masih bisa dipakai. Ya. Contoh lagi, ada 3 alternatif investasi, obligasi, deposito, dan juga invest di properti misalnya. Ketidakpastiannya ada dalam kondisi pasar cerah, pasar sedang, dan juga lesu. Ya. Ini satuannya dalam juta rupiah bisa. Kalau pas cerah, obligasi dapat 200 juta. Pas sedang 65, pas lesu 15. Properti, kalau pas lesu malah ini ya rugi 100 juta lumayan. Nah, kita akan cari alternatif mana yang terbaik berdasarkan kriteria yang maksimin. Maksimin. Nah, kalau maksimin ada 2 langkah sebetulnya ya, 2 langkah. Yang pertama, cari dulu nilai minimum dari setiap alternatif keputusan. Nah, misalkan yang obligasi nih, obligasi D1 ya, alternatif D1 misalkan. Nilainya kan 265 dan 15. Nah, di antara ketiga ini, 265 dan 15. Mana nilai yang paling rendah? Nilainya 15. Kalau alternatif 2 kan 175, 100, dan 40. Paling rendahnya 40. Kita tuliskan di sini 40. Alternatif 3, 250, 150, dan negatif 100. Paling rendah negatif 100. Oke, tahap pertama sudah selesai sampai sini saja. Yang kedua, cari nilai maksimum dari yang langkah pertama. Nah, dari antara 15, 40, dan negatif 100, mana nilainya yang paling besar? Paling besar 15, 40, atau negatif 100? 40, Ibu. Ya, 40. 40 ya. Berarti yang dipilih itu alternatif 2 atau yang deposito. Ini. Jadi tidak perlu perhitungan, cuma kalian harus jeli ya, jeli sortirnya. Mana yang paling rendah, dari terendah itu kita pilih yang paling besar. Pesimisme, namanya juga pesimis, berarti kita ambil pendapatan yang paling kecil deh, tapi dari yang terkecil mana yang paling besar? Ternyata yang alternatif 2 deposito. Cukup sampai situ aja untuk yang metode tanpa probabilitas ya. Gampang ya. Daripada yang pertama harus hitung-hitung. Kalau ini kita tinggal sortir aja. Kedua masih pesimisme tapi di kriterianya minimax ya. Minimax itu 2 langkahnya juga sama. Kita cari nilai maksimum dari setiap alternatif keputusan. Kalau tadi kan kita cari yang minimum ya, yang di minimax, cari mana yang paling maksimum di tiap alternatif. Di sini 200, 175, dan 250. Nah, kalau kita sudah sortir berdasarkan yang paling besar, lalu pilih nilai minimum. Namanya juga masih pesimis, minim-minim ya. Pilih nilai minimum dari langkah pertama. Oh, paling kecil yang 175, berarti alternatif 2 yang harus dipilih. Minimax ya, deposito masih alternatif 2 yang dipilih. Oke, minimax sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau ini untuk latihan aja, latihan soalnya nanti ya, kalian bisa coba-coba juga. Kita dari pesimis, kita lanjut ke optimis ya. Jadi bersikapnya optimis, namanya optimis, pengen yang paling besar, paling dapat keuntungan yang paling besar ya. Ada 2 ya, ada maximax dan minimin, tapi kalian cukup pahami yang maximax saja. Karena kalau yang minimin itu sama seperti kita mengurutkan mana yang paling kecil, tapi pilih yang terbesar juga. Kalau maximax mengurutkan mana yang paling besar, ya kita pilih juga yang paling besar di antara yang besar. Contohnya masih sama dengan contoh sebelumnya, seperti ini, tapi kita akan gunakan yang kriterianya maksimax ya. Kalau yang maksimax gitu,
pilih nilai maksimum dari setiap alternatif keputusan, 200, 175, dan 250. Nah, perbedaannya di langkah 2. Langkah 2 carinya nilai maksimum, bukan lagi minimum ya, nilainya maksimum dari langkah yang pertama. Jadi yang paling maksimum ya yang alternatif 3 properti. Oke, pilihnya yang alternatif 3. Bedanya dengan yang tadi minimax ya dan maksimin. Ini mah udah mah paling besar ya dipilih juga yang paling besar. Ini untuk yang maksimax ya. Nah, kalau yang mini-min itu sama seperti maksimin sebetulnya. Kalian sortir pilih mana yang paling kecil di antara tiap ketidakpastian di tiap alternatif. Terus pilih lagi yang paling besar di antara yang kecil ya. Itu optimisme. Oke, baru 2 kriteria yang kita pelajari, pesimisme dan optimisme. Sekarang kita pindah ke yang minimax regret. Nah, minimax regret ini karena kalian sudah belajar tadi tentang EOL, prinsipnya sama ya. Kita cari opportunity loss-nya mana yang paling kecil ya. Ya, ini adalah rumusnya, rumus untuk memilih kerugian paling minimum karena kehilangan kesempatan yang maksimum, minimax regret. Langsung aja ke yang ini contohnya. Contohnya ada 3 alternatif nih. Ingin beli sistem komputer yang kecil, yang sedang atau yang besar. Nah, ketidakpastiannya ada ketika permintaan jasanya tinggi, tidak diketahui berapa peluangnya ya, dan permintaan jasanya rendah. Nah, kalau pilih sistem yang kecil, ketika permintaannya tinggi dapat 12 juta. Kalau rendah 6 juta gitu ya. Ini pun kalau rendah di komputer rendah malah komputer besar malah rugi 3 juta. Kita akan pilih berdasarkan kriteria minimax regret. Sama seperti yang EOL, kita pilih dulu di sini mana yang paling besar ya, yang paling besar di tiap ketidakpastian. Kalau yang paling besar diubah ke nilainya 0 ya. Kalau yang ini berarti yang terbesar 20 juta dikurangi nilai payoff-nya 15 juta. Jadi payoff-nya 5 juta. Ini juga sama. 20 juta dikurangi 12 juta, jadi 8 juta. Nah, ini pun sama, kita pilih mana yang paling besar, transformasikan ke nilai 0, sisanya selisihnya ya, antara nilai yang terbesar dengan nilai payoff di alternatif tersebut. Sama dengan EOL. Nah, bedanya di sini, langkah keduanya adalah cari nilai maksimum dari masing-masing alternatif. Dari 3 ini kan kalau dia ada probabilitas dikalikan ya dengan probabilitasnya. Kalau tanpa probabilitas kita tinggal sortir saja. Dari payoff yang paling besar mana nih? 8 dan juga 8 juta dan juga 0 nih. Terbesarnya kan 8. Alternatif 2 juga sama, 5 juta dan 4 juta ya. Yang ketiga 0 dan 9. Nah, dari sini baru kita cari nilai minimum karena minimax meminimalkan regret ya. Jadi cari nilai minimum pada alternatif ini. 8, 5, dan 9 paling kecil nilainya adalah 5. Berarti pilih alternatif yang kedua, sistem komputer yang sedang. Ini contoh untuk yang kriteria minimax regret. Hampir sama dengan EOL, proses cari payoff-nya, tapi bedanya tidak dikalikan dengan probabilitas, tinggal kalian pilih mana yang paling besar, dari yang terbesar pilih yang terkecil nilainya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut ke kriteria Harwich? Masih aman? Aman, Ibu. Aman ya, semoga lancar. Semoga lancar lah koneksinya. Oke, kalau yang Harwich ini kriterianya realisme ya. Ini ada yang penemunya. Nah, jadi kriterianya itu tidak sepenuhnya optimis, tapi juga tidak sepenuhnya pesimis si pengambil keputusan ya.
Jadi mengkombinasi antara yang maksimax dengan maksimin. Ya, ada nilai koefisien berada di antara 0 dan juga 1. Ini sama seperti teori yang peluang atau probabilitas. Nilai alfanya 1 ya. Alfanya itu 1 maksimal. Sama dengan nilai peluang. Jika alfanya 1, maka pengambil keputusan secara total optimis. Jadi tingkat optimisnya berapa? Dihitung atau diukurnya dengan nilai alfa. Kalau di sebelumnya kan dengan nilai probabilitas ya, peluang. Kalau di sini nilai pesimis dan nilai optimis. Semakin mendekati 1, dia semakin optimis. Oke, nah ini rumusnya. Rumus umumnya adalah nilai alfanya, nanti diketahui tingkat optimismenya berapa, dikalikan maksimal ya, maksimal nilai payoff, ditambah 1 min alfa, dikali minimal payoff-nya ya, payoff minimum dan payoff maksimum. Jadi di payoff pun kita harus pilih dulu mana yang payoff-nya maksimum, mana yang payoff-nya minimum. Kalau yang maksimum pakai yang alfa ya, alfanya yang diketahui. Tapi kalau yang nilai minimum berarti pakai yang 1 min alfa. Ditulis dulu atau dicatat dulu saja persamaannya. Bisa ya. Dari contoh kasusnya sama nih, misalnya seperti ini, kita akan hitung menggunakan kriteria Harwich ya. Nilai alfa atau tingkat optimismenya adalah 0,6. Tentukan pemilihan alternatif berdasarkan kriteria Harwich. Berdasarkan kriteria Harwich. Oke. Karena di sini cuma ada 2 ya. Ada 2 ketidakpastian, ada jasa tinggi dan ada jasa rendah. Dari masing-masing ini, alternatif kita tentukan mana payoff yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kalau nilai payoff-nya paling tinggi, di sini kan 12 juta. Oh, berarti 12 juta dikali alfanya. Alfanya berapa tadi? 0,6. Ditambah 1 min alfa. Maka saya harus coret-coret sini. Ini adalah 1 min. Ternyata kurang bagus juga ya. 0,4 ini adalah 1 min alfanya. 1 min, saya tidak pakai stylus ya, 1 min alfa ya. Kenapa yang 6 ini yang dikali 1 min alfa? Karena payoff-nya yang paling rendah di antara 12 juta dan 6 juta. Yang kedua juga sama, identifikasi mana payoff yang paling besar dan payoff yang paling kecil. Ini kebetulan contohnya sama-sama sebelah sini nih yang nilai payoff-nya besar nih ya. Jadi yang dikalikan alfanya 0,6 itu yang 12 juta, 15 juta, dan 20 juta. Sedangkan nilai minimumnya di sini 2 ya. 2 juta negatif 3 juta dikali payoff 1 min alfa. Diketahui alfanya ini 0,6. Tapi kalau misalkan dalam kondisi rendah malah lebih besar, di sini dapatnya 20 juta nih. Mungkin nggak sih dalam kondisi permintaannya rendah malah dapatnya lebih besar? Kayaknya tidak mungkin ya. Malah ini sampai yang minus. Tapi kalaupun itu mungkin, kalau ya, ini hanya andai. Andai ini mungkin, berarti yang dikalikan alfa adalah yang 20 jutanya. Sisanya berarti yang 1 min alfa. Paham untuk yang menentukan mana yang pakai alfa, mana yang tidak ya, 1 min alfa. Kembali lagi ke persamaan yang ini. Alfa dikali maksimal dari payoff ditambahkan 1 min alfa ya, 1 min alfa kali minimal nilai payoff yang paling minim. Oke, kalau berdasarkan kriteria Harwich, pilih yang alternatif D3 yang paling besar nilai Harwich-nya ya, kriteria Harwich-nya berdasarkan Harwich. 10,8. Sudah aman yang Harwich? Masih bisa mengikuti ya? Kalau bingung nggak apa-apa, ditanyakan dulu aja sebelum kita ke metode yang terakhir, ada kriteria Laplace. Ibu maaf mau tanya boleh?
Ya, silahkan. Tadi itu kan alfa tuh ada 0,6. Nah, kalau misalkan tadi tuh kurang nyimak, kalau 0,4-nya tuh dapat dari mana? 0,4-nya itu kembali lagi ke ini persamaan yang kriteria Harwich ya. Alfa dikali maksimal payoff dan ditambah 1 min alfa dikali minimal payoff gitu. Jadi kalau alfanya diketahui 0,6 berarti 1 min alfa berapa? 1 dikurangi 0,6 ya. Jadi sisanya 0,4. 0,4. Sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih. Sama. Misalnya nanti ada 3 ketidakpastian nih ya. Pilih yang paling kecil itu jadi yang 1 min alfa. Yang paling besar ya pakai yang ini alfanya dikalikan dengan P. Oke, next ke yang Laplace satu lagi, mohon masih konsentrasi ya, tapi ini harusnya mudah sih kriteria Laplace ini ya. Jadi memandang kondisi masa depan ya, ada peristiwanya 1/n. 1/n itu dikali payoff nanti ya untuk rumusnya. Nilai ekspektasinya 1/n dikali payoff-nya. Nilai payoff untuk alternatif keputusan I ya. N itu adalah jumlah ketidakpastiannya ada berapa. Kalau tadi kan misalkan ada dalam kondisi penerimaannya bagus dan ketika turun ya, itu berarti ada 2 ketidakpastian. Nah, N itu kemungkinan atau probabilitas yang sama. N itu untuk setiap peristiwa. Ada berapa sih peristiwa atau kondisi tidak pastinya. Bedanya di situ aja. Nah, kalau yang dari contoh ini N-nya berarti ada 2. 2 itu dari cuma ada permintaan jasa tinggi dan ada permintaan jasanya yang rendah. Kalau nanti ada lagi permintaan jasanya yang sedang, berarti N-nya ada 3 ya, tergantung ketidakpastiannya. Bukan tergantung alternatifnya ya, tapi ketidakpastiannya. Oke, dari contoh yang sama, kita akan menentukan berdasarkan kriteria Laplace. Oke, alternatif 1. Rumusnya 1/n. 1/n dikali payoff ya. Berarti yang ini. 1/2 karena N-nya tadi cuma ada 2, permintaan jasa tinggi dan jasa rendah. Kalau ada 3 ya 1/3. Kalau ada 4, 1/4 ya. Dikali payoff-nya itu ditambahkan. 12 juta ditambah 6 juta. Nah, nilainya 9 payoff. Terus yang alternatif 2 juga sama. Payoff-nya 15 ditambah 2 juta ya. Alternatif 3 juga 1/2, 2 itu tadi ya, ketidakpastiannya ada berapa, dikali N. Payoff-nya 20, kenapa ini dikurang 3 juta? Karena payoff-nya juga rugi 3 juta. Ya, jadi 20 dikurangi 3. Nilainya 8,5. Nah, dari masing-masing ini, pilih yang nilainya yang paling besar. Nilai kriteria Laplace-nya paling besar. Paling besar adalah yang alternatif D1 ya. D1 9. Ini walaupun sama nilainya, tapi kan tidak lebih besar dari yang alternatif D1. Itu berdasarkan kriteria Laplace. Sudah selesai teman-teman untuk hari ini. Lumayan banyak materinya, tapi insya Allah bisa, karena yang pertama saya sampaikan yang susah dulu nih. Jadi supaya teman-teman bisa paham yang susah, nanti untuk yang tanpa probabilitasnya kan tinggal kalian memahami lagi kalau yang maksimal harus seperti apa, minimal seperti apa, minimin seperti apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sampaikan sekilas ya tentang tugas 2. Tugas 2 itu ini adalah ada sebuah permasalahannya ya. Jadi tolong rekomendasikan pilihan investasi menggunakan kriteria pesimisme ya, optimisme, Laplace, Harwich ya. Alfanya di sini 0,65 dan minimax regret. Itu saja, nanti tugasnya ditulis tangan, diupload lagi ke tugas pertemuan 2.
Oke, gimana? Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Kayaknya sedikitan nih yang join. Ada yang gabung-gabung ya? 31 orang. Masih aman, teman-teman? Halo. Ya Bu, gimana Bu? Ya, kok gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Tadi suaranya kecil Ibu, maaf Bu. Yang lain gimana? Untuk tugasnya di deadline-nya minggu depan, Ibu. Di tiap minggu ya, karena nanti akan ada lagi. Nanti kan kalau ditumpuk di akhir kalian juga yang kesulitan lah. Mumpung ini baru selesai dibahas, bisa langsung kalian kerjakan ya, fresh from the oven enggak juga. Karena minggu depan kan kita berubah lagi materinya, nanti kalian belajar lagi yang baru, ditumpuk lagi. Jadi baiknya dikerjakan bertahap tiap minggu. Ya, ada lagi? Sudah cukup ya? Ya Bu, kayaknya Kalau udah. Oke, kalau sudah cukup, silahkan nanti teman-teman pelajari ulang ya, pelajari ulang materinya karena lumayan juga yang banyak kita pelajari. Jangan sampai tertukar tiap kriterianya ya, tiap kriteria metodenya seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga masih semangat ya, walaupun sistemnya daring, tapi insya Allah minggu depan kita offline kembali ya. Kembali. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.